sekarang bergentar begini, nggak bisa berhenti. Terus selama ini sudah berobat kemana? Sudah berobat kemana-mana, udah ke dokter, tusuk jarum, udah kemana-mana banyak udah berobat. Hasilnya gimana? Kagak ada hasilnya. Sekarang baru kesini nih, mantu tuh yang ngasih tahu berobat di sini. Didoain gitu, ditaruh ke tangan ke kepala saya. Hasilnya udah ini, kenyataannya bisa sembahyang, bisa ngambil wudhu. Kemarin kan nggak bisa. Awalnya saya pikir hanya rematik. Dalam waktu hampir 1 bulan saya merasakan, cuma klimaksnya pada hari itu setelah saya makan terlalu banyak, over, saya nggak pikir kalau itu yang sebab akibat dari situlah. Suatu saat, semalam itu saya merasakan belakang lengan saya tuh pegang, sampai berdenyut, sampai semalaman saya rasakan. Saya pilih alternatif terapi kalbu ini karena saya jadi punya prediksi dalam waktu seminggu saya bisa pulih kesembuhan saya. Dan karena untuk next time-nya saya punya proyek kerja yang cukup padat. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari dan saya nggak perlu bolak-balik mesti ke sini ke situ. Waktu saya juga nggak banyak terbuang dan sembuh karena memang dari hati saya yakin dan saya juga mantap dengan transfer energi yang ada di terapi kalbu. Saya menderita sakit debar-debar di dada yang terasa sampai ke dada kanan dan dada kiri dan sangat mengganggu aktivitas saya. Saya menderita sakitnya cukup lama, 4 bulan. Saya berikhtiar dengan mendatangi medis dan saya udah coba 4 kali ke dokter, dikasih obat, ternyata tidak ada perubahan juga. Suatu hari tanpa sengaja saya menyaksikan acara di JEK TV Medika Natura dan kebetulan saya melihat terapi kolbu dan saya tertarik untuk mendatangi terapi kolbu. Ya, alhamdulillah atas izin dan ridha Allah, setelah diterapi sebanyak 4 kali oleh Bapak Ustadz Sony, kesehatan saya berangsur pulih. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah itu. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita masih diberikan kesempatan untuk kembali menjumpai Anda pada sore hari ini, tepatnya tanggal 2 Februari 2011 dalam Medika Natura. Ini adalah sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, pada sore hari ini nanti kita akan membicarakan dan mengangkat tema mengenai sembuh berkat jiwa seorang pemimpin. Sudah hadir bersama kita dari Klinik Terapi Kolbu ada Ustadz Sony Sutrisna dan juga adalah salah satu mantan pasien beliau yakni Ibu Fitri yang waktu pada saat itu terkena penyempitan pembuluh darah. Terlebih dahulu kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz Sony, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Fitri, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat ya Ibu ya. Pada saat itu terkena memang penyempitan pembuluh darah ya Ibu ya? Saya nggak tahu waktu itu karena suka kepala saya berdenyut-denyut. Kadang-kadang sedang duduk datang gitu. Tiba-tiba selalu. Ini keluhannya pada saat itu pertama kali yang dirasakan itu bagaimana dan sudah berapa lama ini Ibu keluhannya? Ya kira-kira 1,5 tahun ya Mbak. Tadinya saya nggak peduli gitu. Benar. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Lama-lama dalam minggu-minggu itu terlalu sering gitu. Datangnya berdenyut, terus kaget gitu. Ada di kepala saya. Waktu pagi itu saya lihat Bapak ada di TV, JEK TV.
saya langsung catat Akhirnya gitu ya. memutuskan untuk datang di Iya. terapi kolbu ya Ibu ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami dengan cara menghubungi line interaktif kami di 0215155311. Bagi Anda yang ingin menanyakan keluhan ataupun seputar penyakit Anda, insya Allah Pak Ustadz Sony Sutrisna akan menjawab dan memberikan solusi tepatnya bagi Anda. Langsung saja kita masuk ke dalam tema, yakni sembuh berkah jiwa seorang pemimpin. Sebenarnya yang ingin kita tanyakan adalah apa sih keterkaitan atau korelasi antara jiwa seorang pemimpin dengan adanya kesembuhan ataupun kesehatan. Baik, monggo silahkan Pak Ustadz Sony, bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Popi. Selamat sore para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah. Mungkin kalau kita melihat tema kita pada hari ini sangat sedikit menarik karena apa hubungannya jiwa seorang pemimpin dengan kesembuhan. Para pemirsa JAK TV, dikatakan di dalam kitab suci Al-Quran, Allah berkata begini, tidak aku ciptakan manusia di muka bumi kecuali untuk menjadi seorang pemimpin. Dan setiap pemimpin akan aku minta pertanggungjawaban. Jadi manusia diciptakan Allah di muka bumi itu, entah dia seorang laki-laki, entah dia seorang wanita. Allah berkeinginan supaya ciptaannya itu menjadi seorang pemimpin. Kalau kita pelajari dari ayat tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana pemimpin yang diharapkan seperti kitab suci tadi. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat kitab suci Al-Quran, dikatakan bahwa Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Jadi apa yang tersirat atau terhikmah di dalam kitab suci Al-Quran sangat terpancar di dalam sikap dan perilaku Rasulullah. Coba kita amati bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui dengan pasti sikap dan sifat seperti apa yang dimiliki oleh Rasulullah yang mencerminkan daripada Al-Quran tadi. Kita coba lihat, ternyata kitab suci Al-Quran itu memiliki intisari yang disebut umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah adalah merupakan intisari, kesimpulan daripada kitab suci Al-Quran. Nah, sudah barang tentu Al-Fatihah inilah yang mengalir di dalam diri Rasulullah sebagai satu bentuk sikap dan perilaku beliau. Para pemirsa, coba perhatikan di dalam surat Al-Fatihah. Pertama dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Seorang pemimpin harus memiliki jiwa cinta kasih. Cinta kasihnya harus sangat kuat. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki jiwa cinta kasih? Tidak gampang. Orang mungkin gampang mengatakan, ya saya memiliki jiwa cinta kasih. Jiwa cinta kasih adalah suatu jiwa yang tidak datang dengan begitu saja. Sifat basmalah bukan suatu sifat yang datang dengan begitu saja karena kita mungkin mengucap jutaan kali. Tidak. Sifat basmalah harus diperjuangkan supaya kita bisa mendapatkan sifat basmalah. Ternyata sifat basmalah hanya bisa didapat kalau kita dalam hidup ini kita terus secara tekun dan konsisten terus melakukan perang melawan kotoran hati. Jadi kalau kita dalam hidup ini kita perang melawan iri, melawan dengki, buruk sangka, sombong, cemburu dan sebagainya macam kotoran hati itu, insya Allah tanpa diminta, maka sebuah hati yang terus melakukan proses pembersihan dari kotoran hati, hati itu otomatis dia akan memancarkan jiwa basmalah. Jadi bukan sesuatu yang disebut, tapi dia automatically. Jadi karena dia dibersihkan, dia akan mancar dengan sendirinya. Nah, pancaran basmalah ini akan terlihat dari perilaku manusia itu. Di dalam tutur katanya, di dalam cara berpikirnya, di dalam pandangan hidupnya, di dalam cara dia mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Nah, sifat basmalah itulah yang terpancar di dalam jiwa Rasulullah. Karena beliau sangat-sangat tekun melakukan perang melawan kotoran hatinya. Bahkan di dalam sebuah kisah dikatakan setelah perang Badar yang perang besar, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ada nggak perang yang lebih besar lagi Rasul dari perang ini? Rasulullah menjawab, ada. Yaitu perang melawan hawa nafsu. Kotoran hati atau hawa nafsu itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Oke, nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan segera kembali dan line interaktif akan juga segera kami buka di nomor telepon 0215155311. Ini dia. Donasi untuk
kepada korban-korban kita yang anti Merapi. Saksikan terus Otomax More Experience Real Action hanya di JAK TV. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kolbu dan masih membahas tentang sembuh berkat adanya jiwa seorang pemimpin. Di segmen 1 tadi atau segmen sebelum dari segmen ini, Pak Ustadz Sony sudah sedikit menjelaskan bagaimana sih awalnya supaya kita memiliki jiwa cinta kasih. Bukan hanya untuk sekedar mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Tetapi lebih dari itu pemirsa, kita harus memahami, menghayati. Dan yang paling penting adalah untuk membuat hati kita, segumpal darah dari hati kita itu supaya tetap bersih dan dijauhkan dari yang namanya kotoran-kotoran hati seperti dengki, iri hati, sombong, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya Pak Ustadz Sony ya? Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan kembali. Iya, para pemirsa JAK TV, pancaran basmalah ini sangat penting sekali. Perhatikan di dalam kitab suci Al-Quran. Seluruh daripada surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrohmanirrohim. Ini artinya apa? Hanya orang-orang yang memancarkan jiwa basmalah itulah yang dapat mengambil hikmah daripada setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran. Karena kuncinya hanya itu. Perhatikan. Di dalam setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, semua dibuka dengan Bismillahirrohmanirrohim. Kecuali surat At-Taubah. Karena memang surat di dalam kitab suci Al-Quran hanya bisa dibuka oleh orang yang memiliki jiwa cinta kasih. Atau jiwa basmalah. Nah, jiwa basmalah ini bukan sesuatu yang bisa didapat dengan gampang dan mudah. Perlu sebuah perjuangan. Yaitu apa? Perang melawan kotoran hati setiap saat dalam hidup ini. Nah, setelah itu kita coba lihat cerminan jiwa Rasulullah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini mungkin kita memahami alhamdulillah hanya sekedar ujutan terima kasih. Kalau kita dapat rezeki terima kasih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi sebenarnya alhamdulillah tidak berarti terima kasih. Coba perhatikan. Arti dari alhamdulillah itu adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Artinya apa? Seorang yang beriman, seorang pemimpin, dia dalam hidupnya, dia betul-betul harus ikhlas menerima seluruh potensi alam jagat raya ini dengan mengucapkan ya Allah, sesuatu yang ada di alam jagat raya ini semua ciptaanmu dan semua berada di dalam kerajaanmu, semuanya terpuja dan terpuji. Itu statement alhamdulillah. Dan itu yang harus melekat di dalam jiwa seorang khalifah, di dalam jiwa seorang pemimpin. Dia dalam hidupnya tidak pernah menjudge siapapun. Karena dia sadar betul bahwa yang paling tahu kebenaran hanya Allah. Nah, itulah ilmu alhamdulillah yang harus dibawa di samping dalam ilmu bismillah tadi. Setelah itu kita masuk lagi kepada ya Rahman ya Rahim. Coba perhatikan para pemirsa. Rasulullah bergelar rahmatil alamin. Dikatakan apa? Rasulullah itu memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta.